Kalau hal ini dibiarkan, maka akan semakin banyak oknum-oknum polisi yang merekayasa perkara. Dengan merekayasa daripada sabu sebagai barang bukti, dan kalau ini terbukti, mereka harus diproses secara hukum. Tidak main-main. Perkara ini adalah perkara pelanggaran hak asasi manusia. Kalau dibiarkan, ini akan terjadi semua di seluruh Indonesia. Tidak boleh dibiarkan dan tidak boleh dimaafkan. Ini tidak ada celah untuk memaafkan mereka. Karena ini sudah sering terjadi, hanya jarang sekali terbongkar atau tersentuh oleh berita. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ada sahabat Rumah Pancasila yang mengirimkan berita tentang seorang perempuan di Sulawesi Utara yang ditangkap dan dipenjara 61 hari karena dugaan penyalahgunaan narkotika, tetapi kemudian dia dibebaskan melalui SP3. Jadi ini kejadian di Malibagu, Kabupaten Balmong Selatan, Sulawesi Utara. Jadi diduga dari rekayasa polisi ketika melakukan penangkapan terhadap dirinya, di mana dia bercerita, dia ditangkap di rumahnya, kemudian dibawa, berhenti di sebuah warung makan, para polisinya makan, kemudian di sana dikeluarkan sebuah paket yang berisi sabu, kemudian dibuat berita acara pemeriksaan seolah-olah ibu ini atau wanita muda ini adalah orang yang memiliki sabu tersebut. Setelah 61 hari ditahan, dia dikeluarkan dengan SP3 oleh Polres Bolsel ya, dan dinyatakan bebas pada Februari 2022. Ini adalah perkara perampasan kemerdekaan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya oknum di daerah Balmong Selatan, Sulawesi Utara. Jadi mereka harusnya dikenakan tindak pidana pasal 333 KUHP. Kenapa demikian? Karena perampasan kemerdekaan itu awalnya diatur di dalam pasal 328 KUHP. Setiap orang yang merampaskan kemerdekaan orang lain diancam dengan pidana 12 tahun. Membawa orang dari satu tempat ke tempat lain tanpa kehendaknya, tanpa surat perintah yang jelas, dan lain sebagainya. Di dalam penjelasan 328 KUHP dijelaskan bahwa kalau perampasan kemerdekaan itu dilakukan oleh polisi negara Republik Indonesia, maka mereka diancamnya dengan pasal 333. Ancamannya 8 tahun loh, melanjutkan penahanan terhadap seseorang tanpa keabsahan untuk menahannya dia. Apalagi perkara ini direkayasa untuk menahan orang. Terbukti rekayasa, aparatur penegak hukumnya, mulai dari penyidik yang merekayasa sampai dengan pimpinannya yang menandatangani surat penahanan, semuanya harus masuk penjara. Ancaman pidananya 8 tahun. 9 tahun itu kalau si ibu ini mengalami luka berat. Kalau meninggal dunia, ancaman mereka 12 tahun. Ini Mabes Polri tidak harus diam ya. Kalau hal ini dibiarkan, maka akan semakin banyak oknum-oknum polisi yang merekayasa perkara. Salah satunya di Semarang atau di Jawa Tengah ini ada di Wonosobo, merekayasa alat bukti. Saya sudah laporkan resmi ke Polda Jawa Tengah, tunggu penanganannya. Jadi seperti ini harus ini. Apalagi seseorang ini sudah ditahan 61 hari. Dengan merekayasa daripada sabu sebagai barang bukti, dan kalau ini terbukti, mereka harus diproses secara hukum. Tidak main-main. Perkara ini adalah perkara pelanggaran hak asasi manusia. Kalau dibiarkan, ini akan terjadi semua di seluruh Indonesia. Tidak boleh dibiarkan dan tidak boleh dimaafkan. Ini tidak ada celah untuk memaafkan mereka. Karena ini sudah sering terjadi, hanya jarang sekali terbongkar atau tersentuh oleh berita. Salah satu yang cukup bagus dan terbuka seperti ini, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia harus turun tangan dengan apa? Dengan memberikan hukuman kepada anak buahnya. Dengan cara apa? Diproses secara hukum. Dikenakannya pasal apa? 333 KUHP. Rumah Pancasila berharap ya, agar hari ini segera dilakukan polisi sehingga ke depan masyarakat semakin percaya dan oknum-oknum polisi yang hendak berbuat tidak baik itu menjadi akan berbuat baik di dalam rangka mereka melakukan perlindungan, pelayanan, dan pengayoman kepada kita semua di rumah Indonesia. Semoga ke depan polisi menjadi lebih baik bersama-sama dengan rakyat bersatu untuk membuat kita semua hidup secara nyaman, tentram, dan damai di ruang publik di seluruh Indonesia. Jangan lupa buka mata, buka telinga, buka hati, selalu berbuat baik di rumah Indonesia. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum.